Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai pengalaman spiritual aslinya ketika dinyatakan mati suri. Nah, tadi disebutkan oleh paman Anda, Pak Rustam, bahwa Anda mengatakan, Pak, mati itu sakit. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Rasa dada sesak, terus sakitnya tuh seperti ditusuk pedang, terus seperti kulit binatang Dikuliti gitu? dikuliti hidup-hidup. Sakit sekali waktu itu Sakit rasanya? sekali. Terus di dada saya terasa sesak. Setelah itu paman saya mengajar saya mengucap kalimat thayyibah, terus mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa betul waktu roh Anda itu dicabut dari kaki gitu, Ya. Anda bisa melihat jasad Anda? Sempat saya melihat jasad saya pada waktu itu, tapi sebentar. Setelah itu saya dibawa pergi oleh 2 orang malaikat ini. Dan pada waktu itu saya ingin ketemu sama ayah saya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Dan suatu ayah saya meninggal, dia berusia 55 tahun. Setelah saya ketemu di sana, dia tuh berusia muda. Kok muda? Berusia 17 sampai 20 saya perkira. Anda sempat ngobrol dengan ayah? Sempat. Apa yang Anda sampaikan? Waktu itu ayah nangis. Ayah saya bilang, kenapa kamu kesini nak? Pulanglah, di rumah tidak ada orang. Kasihan lihat ibumu dan adik-adikmu. Tidak ayah, janjiku sama Allah sudah sampai. Dan pada waktu itu ayah saya menangis. Lalu apa yang dia ucapkan? Diam aja dia, tersilang. Kembali ke malaikat tadi, bentuk yang Anda lihat seperti apa malaikat ini? Dia ini laki-laki, tapi mukanya sama semua. Berapa malaikat? 2. 2. Iya. Fisiknya seperti apa? Seperti berserban, berpakaian ihram, mukanya sama. Wajahnya seperti apa? Wajahnya sulit saya gambarkan. Yang jelas dia ini sama, dua-dua itu sama rupanya. Apakah ada ucapan dari 2 sosok yang Anda anggap malaikat itu? Ada. Apa kata mereka? Waktu itu saya mengalami perjalanan spiritual. Saya disoal oleh malaikat itu dengan sebutan ma ayyutuka, siapa Tuhanmu, katanya. Waktu itu ruh saya menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa pemimpinmu? Pemimpinku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah. Siapa kedua orang tuamu? Siapa saudara maramu? Terus saya diperjalankan. Setelah itu kedua orang malaikat ini memimpin tangan saya, tangan kiri saya, membawa saya ke satu tempat, menduduki saya di sebuah kursi. Pada waktu itu kursinya tuh empuk, mungkin 8 busanya ya, cantik. Terus di sana saya duduk. Di sebelah kanan saya ada tiba-tiba berwujud seorang perempuan. Dia mengaku amal. Kamu siapa? Kata saya. Aku adalah amalmu semasa kamu hidup di atas dunia. Dan selama kamu di sini, saya akan menemanimu sampai yaumul akhir, itu katanya. Dan pada waktu itu saya melihat perempuan-perempuan solehah berpakaian muslimah, berkerudung, mencium pipi kanan, pipi kiri. Mungkin salam perkenalan pertama waktu menduduki di situ. Setelah itu saya dihijrahkan lagi, dibawa oleh 2 orang malaikat ini lagi, melihat dosa-dosa besar ya. Di sana saya diperlihatkan ada seorang laki-laki memikul besi di bahunya. Saya perkirakan besi itu mungkin beratnya tuh
berton kali ya, Berat sekali ya. berat sekali. Terus dia berjalan nggak sampai-sampai ke tujuannya, berlumuran darah nanah, baunya na'udzubillah misalnya. Bajunya tuh sobek-sobek. Waktu itu roh saya disaksikan oleh Amal. Saya tanya kepada Amal, roh tanya sama Amal, wahai Amalku, dosa apakah yang manusia ini lakukan sewaktu ia hidup di atas dunia? Amal menjawab pada waktu itu, sewaktu manusia ini di atas dunia, dia ini adalah menyantet orang, meneluh orang, sehingga dia berjalan nggak sampai yaumul akhir katanya. Yang kedua, saya melihat ada seorang laki-laki saling bunuh-membunuh. Sebentar kayak gitu lagi. Waktu itu, suatu manusia ini hidup di atas dunia, dia adalah seorang pembunuh, hingga dia tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang dibunuhnya. Terus yang ketiga, saya melihat ada seorang laki-laki dihujam kemaluannya pakai besi panas, timah panas itu ya, hingga menembus. Waktu itu roh bilang sama Amal, wahai Amalku, dosa apakah yang manusia ini hidup di atas dunia? Amal waktu itu menjawab, suatu manusia ini hidup di atas dunia, manusia ini adalah seorang perzina. Setelah itu saya melihat ada seorang laki-laki disebati oleh rotan. Rotan itu menyebati kulitnya tuh hingga lepas daging sama kulitnya. Itu yang mau menjawab, suatu manusia ini hidup di atas dunia, dia ini tidak pernah sholat Islam. Hingga waktu matinya pun dia tidak mengucap 2 kali syahadat. Dan pada waktu itu roh sama Amal sempat menghafiz Quran pada waktu itu dengan harapan supaya orang manusia yang Allah siksakan ini bisa terampuni dosanya. Jadi masih sempat waktu itu ya? Iya, roh sama Amal yang menghafiz Quran, bertahzim, bersalawat, baca ayat 1000 dinar, membaca Yasin. Tapi sayang, bahkan tambah banyak Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka, sayangnya. Setelah itu, akhirnya yang terakhir kali berzikir. Zikir saya pada waktu itu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekuat-kuatnya nada saya berteriak. Tiba-tiba saya merasakan detik jantung ya. Waktu itu mungkin paman saya yang menyaksikan. Itu saya koma. Disitulah sebenarnya Anda kembali ke jasad ya? Iya, benar. Jadi banyak sekali Anda menyaksikan kejadian-kejadian di alam sana ya. Nah, menarik karena waktu kami menghubungin Mbak Aslina, pada dasarnya Mbak Aslina keberatan menceritakan kembali kisahnya. Tapi kalau toh akhirnya Anda mau sampai di sini dan Anda sudah bercerita, apa harapan Anda pada orang-orang yang mendengarkan kisah ini? Ya, harapan saya pertama, ya lebih banyak mumpung menyambut puasa ya, lebih banyak mendekat diri aja sama Allah, perbanyakkan amalan soleh, perbanyakkan zikir, perbanyakkan sholawat, baca Quran, dan sebagainya. Itu harapan Anda ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Aslina ya, sudah datang dari Bengkalis.